Mana kita ketahui pada malam ini kita sudah meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Sekarang tahun 1448 Hijriah. Tahun baru Islam. Kita jadikan muhasabah diri, evaluasi diri, dan koreksi diri. Seperti orang yang pandai berdagang. Orang yang pandai berdagang tentunya setiap tahun memperhitungkan buku lama ditutup, buku yang baru dibuka. Buku yang lama ditutup, tapi bukan sekedar ditutup, tapi dilihat untung dan ruginya. Kalau memang terdapat kerugian, dijadikan satu pelajaran agar tahun mendatang tidak mendapatkan kerugian lagi. Apabila dilihat mendapatkan keuntungan, berusaha agar tahun-tahun yang akan datang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Paling tidak mendapatkan keuntungan tidak kurang dari keuntungan di tahun-tahun yang lalu. Begitu juga kita hidup di alam dunia, harus membuat perhitungan tentang amal kita. Sebab nanti kita di hari kiamat tidak bisa menambah keuntungan dan juga tidak bisa lagi berusaha untuk menambal kekurangan. Kita koreksi amal-amal kita selagi masih hidup di dunia. Sebelum kita dikoreksi. Perhitungkan diri kita sebelum kita diperhitungkan oleh Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah tiap-tiap diri merenung, melihat apa yang sudah diperbuat untuk esok hari kiamat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam firman tadi ittaqullahnya ada dua, itu satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ini kan artinya penekanan kepada kita sebagai mukmin agar supaya ketakwaan ini jangan sampai lepas dalam kehidupan kita, terus kita tingkatin. Bahkan tidak bosan-bosan seorang khotib kalau menyampaikan khutbah Jumatnya ada wasiat takwa. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu ayat Al-Qur'an. Jadi terus dalam kesehariannya itu kita hiasi hidup kita dengan ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Ini muhasabah penting buat kehidupan kita nanti ketika kita menghadap kepada Allah. Kita sendiri menghadap kepada Allah, bagaimana keadaan kita nggak tahu. Yang penting kita muhasabah. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Perintah Allah dalam hadis qudsinya juga ada tentang muhasabah. Fahasib nafsaka qabla an tuhasab walzam ta'ati wahdar maksiati wardo bima ataituk wakum minasyakirin. Ini firman Allah dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, bukan Al-Quran.
firman Allah yang terdapat dalam hadis qudsi. Fahasib nafsaka qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Falzam taati, maka senantiasalah taat kepadaku. Wahdar maksiati, hati-hati, awas jangan maksiat kepadaku. Wardo bima ataituk, ridholah dengan apa yang aku berikan kepada kamu, yang aku datangkan kepada kamu. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Jadi introspeksi ini penting buat diri kita selagi kita masih hidup di alam dunia, dan kita nanti bakalan mati. Semua amal-amalan kita pasti akan dipertanyakan. Makanya bulan muhasabah, hari muhasabah, tahun muhasabah itu harus kita jadikan terus, jangan sampai ngasoh. Kan Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Fatazayyanu liyaumil ardil akbar wa innama yakhiful isab yaumal qiyamah ala mandana nafsa'u fid dunya. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sendiri sebelum kalian dihitung, dan hiasilah dengan amal-amal soleh untuk hari pagelaran akbar nanti di hari kiamat. Sesungguhnya hisab itu akan diringankan di hari kiamat bagi orang yang selalu memperhitungkan dirinya selagi masih hidup di dunia. Mandana nafsa itu artinya orang yang memperhitungkan dirinya, bukan merendahkan nafsunya, bukan. Kata Nabi, jadilah kamu orang yang cerdas, jangan jadi orang yang bodoh. Kata Nabi kan al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mengoreksi, memperhitungkan dirinya, dan melakukan sesuatu untuk kematian, ibadah maksudnya. Ya, sedangkan orang bodoh itu adalah orang yang berharap kepada Allah tetapi tidak ada usaha. Sama seperti orang kaya tapi pengen kaya enggak mau bekerja. Ada orang sakit pengen sehat tapi kagak mau berobat. Ya begitu modelnya. Berharap penuh kepada Allah tapi tidak ada usaha. Hisab diri kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Jadikan tahun ini sampai seterusnya setiap hari tahun muhasabah, dan selalu meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah. Berusaha hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Kemarin kan kita hidup, apa yang kita lakukan? Sekarang kita hidup, ini umur kita. Besok cuman harapan, belum tentu kita hidup. Besok cuman harapan, tidak ada kepastian, tidak ada yang memastikan dirinya besok hidup sampai pagi, enggak ada. Karena yang namanya kematian datang tiba-tiba, yang namanya nyawa punya Allah. Ada ucapan Imam Ali bin Abi Thalib yang sampai saat ini masih relevan bagi orang yang hidup terus sampai hari kiamat. Apa kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa robih, maka dia orang yang beruntung. Tuh. Yang dikatakan beruntung itu yang bagaimana sih? Yang merubah kehidupannya dari tidak baik menjadi baik. Contoh orang yang beruntung, tahun kemarin sholat bolos terus,
tahun ini sampai berikutnya, sampai mati. Enggak ada yang bolong lagi, dikerjain 5 waktu. Itu namanya robih. Tahun kemarin kita pelitnya minta ampun. Tahun 1448 sifat pelit tinggal. Jadi orang yang dermawan, beruntung. Orang yang tadinya malas beribadah tahun kemarin, tahun ini betul-betul dirubah. Dia hijrah dari perbuatan dosa kepada perbuatan pahala, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Itu namanya robih. Beruntung tuh. Ya. Waktu tahun kemarin kita suka emosian, dikit-dikit marah, dikit-dikit sewot sama siapa aja, kagak boleh kesinggung dikit. Tahun ini banyakin sabar, lapang dada, dalam menerima sesuatu harus legowo, beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama kemarin, bahwa khosir, maka dia orang yang rugi. Orang yang rugi. Maksudnya sama apa sih? Dosa enggak nambah, ibadah kagak nambah. Dosa kagak nambah sama kayak kemarin, pahala juga enggak nambah, sama aja kemarin sama sekarang. Rugi. Rugi apa? Rugi umur. Rugi umur. Kok rugi umur? Lah, iya. Umur kan ada 3. Umur kemarin, umur sekarang, umur besok. Dunia kemarin, dunia sekarang, dunia besok. Hidup kemarin, hidup sekarang, hidup besok. Waktu kemarin, waktu sekarang, waktu besok. Yang kemarin nggak bisa balik, udah lewat begitu aja. Jadiin kenangan, jadikan bayangan apa yang kemarin saya kerjain. Hari inilah umur saya gunakan ini hari ini adalah betul-betul umur saya, harus saya gunakan. Besok harapan, mudah-mudahan kita besok hidup, kan begitu, ya kan? Iya. Umur besok itu cuma harapan, kita kan berharap kepada Allah. Ya Allah, panjangkan umur saya dalam taat. Ada yang bisa jamin besok masih hidup? Coba. Imam Syafi'i mengatakan, fatazawwadit taqwa fa innaka la tadri idza jannal lail hal ta'ishu ilal fajri. Berbekalah takwa, karena kamu nggak tahu apabila datang malam gelap gulita, apakah kamu bisa hidup sampai pagi. Wallahu a'lam. Makanya berbekalah takwa. Umur kita sekarang, hari kita sekarang kita gunain. Besok mudah-mudahan masih ada umur, masih hidup, terus tingkatin ketakwaan. Muhasabah namanya. Jangan sampai jadi orang yang rugi umur. Wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fa huwa mal'un. Kata Imam Ali, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, sekarang ini lebih jelek daripada kemarin jelek, ini lebih jelek lagi. Loh, mal'un sudah. Celaka. Iya. Celaka, dia nggak bisa menggunakan umur dengan baik.
Padahal nanti di hari kiamat kita akan ditanya langsung oleh Allah. Tidak ada juru bahasa antara Allah dengan kita. Langsung ditanya. Ketika kita nengok ke kanan, kita enggak bisa melihat apa-apa kecuali amal. Nengok ke sebelah kiri, enggak bisa melihat apa-apa kecuali amal. Jadi amal terus yang dilihat. Ya. Makanya kata Nabi, takutlah kamu dengan api neraka, walaupun bersedekah dengan sekeping korma. Dengan bersedekah sekeping korma. Sedekah itu ya sekeping korma. Korma kan kecil, artinya kita bersedekah ya berapa aja. Sedekah kan nggak ditentuin, ya kan, nilainya berapa-berapanya, asal kita bisa membuat orang senang. Sedekah itu yang kita harapin. Iya. Fattaqunar walau bisyikki tamroh, kata Nabi. Takutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan bersedekah sekeping korma. Dengan sedekah dapat menghindarkan daripada api neraka. As-shadaqatu sitrun minan nar. Sedekah itu tabir, aling-aling daripada panasnya api neraka. Jadi kan muhasabah. Kita ingat, harus selalu ingat dalam diri kita, saya sekarang sedang melangkah maju ke depan, meninggalkan dunia, maju ke depan untuk mendekati kuburan. Iya, itu harus ada dalam diri kita. Saya sekarang hidup sedang melangkah kemana? Ke kuburan. Emang kalau orang mati apa yang ditungguin? Hah? Orang mati apa yang ditungguin? Orang hidup apa yang ditungguin? Mati. Kita ini melangkah, sebetulnya kita melangkah sedang menjauhi dunia, mendekati akhirat, kuburan. Makanya beramal. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, innaka taqdumu ala amalik wa inna kulla yaumin yahdimu min umrik min yaumi kharajta min bakti ummik wa tadnu kulla yaumin min qabrik hatta tadkhula. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, sesungguhnya kamu menghadap dengan amal. Kalian menghadap dengan amalmu, menghadap aku, kata Allah. Wa inna kulla yaumin yahdimu min umrik min yaumi kharajta min bakti ummik. Sejak kamu dilahirkan dari perut ibumu, umurmu digerogoti setiap hari. Kamu gak sadar. Jadi umur kita itu semakin hari semakin menipis, semakin hari semakin terkikis. Jangan dikira kita panjang umur. Iya, jasadnya, zohirnya panjang umur, tapi pada hakikatnya ya berkurang. Iya. Watadnu kulla yaumin min qabrik hatta tadkhula. Bahkan kamu deketin setiap hari kuburan kamu sampai kamu betul-betul masuk ke dalamnya. Tankusu kulla yaumin min umrik wa anta la tadri. Wahai anak cucu Adam, umurmu berkurang setiap hari, kamu gak sadar. Wa atika kulla yaumin birizqik wa anta la tahmad. Wahai anak cucu Adam, aku datangkan setiap hari rizkimu, kamu kagak bersyukur. Fala bil qalil takna wala bil katsir tasba. Dengan yang sedikit kamu enggak puas, yang banyak kamu enggak kenyang. Itu model kayak kita itu. Makanya penuhi hati dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas nikmat. Semuanya anugerah Allah. Kemarin kita hidup itu atas dasar anugerah Allah. Sekarang kita bisa melangkah ke tempat taklim, itu anugerah Allah. Kalau bukan anugerah Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya itu adalah anugerah Allah. Kita bisa zikir kepada Allah, anugerah.
Kita bisa sholat menyembah Allah, itu anugerah Allah. Melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat taklim, itu adalah anugerah dari Allah. Ke dalam Al-Quran udah jelas bahwa kalau bukan karunia Allah dan rahmat Allah atas kamu, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa bersih selamanya. Kita enggak mungkin terhindar dari perbuatan keji dan munkar kecuali anugerah dari Allah. Jadi yang kita banggakan Allahnya. Alhamdulillah kemarin saya berbuat baik. Sekarang saya tambahin ini, umur saya mumpung masih ada. Besok belum tentu saya hidup. Ini kita gunain. Ini umur kita nih. Iya. Kemarin mau udah jadiin aja kenangan. Bisa pelan-pelan nengok ke belakang, introspeksi diri biar kita maju ke depan kagak kesandung. Artinya kekurangan-kekurangan yang ada tahun ini kita tambah. Begitu maksudnya. Segala sesuatu yang tidak baik kita ganti tahun ini dengan baik. Itu namanya muhasabah, introspeksi diri. Selagi kita masih hidup di alam dunia itu penting. Kenapa? Karena yang namanya dunia itu lebih penting daripada kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat mah gak penting. Yang penting itu adalah kehidupan dunia. Kenapa? Sebab kehidupan kita di dunia itu akan dinilai nanti di hari kiamat. Makanya Allah bikin dunia, tempat manusia berusaha dan beribadah, agar Allah tahu siapa yang terbaik dari hamba-hambanya. Makanya diciptakan dunia. Makanya dunia itu penting. Untuk apa? Untuk ibadah. Dunia ini kan jembatan menuju ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Yang namanya dunia itu sawah ladang buat akhirat. Di dunia kita menanam kebaikan, di akhirat kita akan memetik kebaikan. Di dunia kita menanam keburukan, yang kita dapatkan adalah penyesalan. Jadikan dunia ini tempat ibadah. Allah bikin langit sebagai atap, Allah bikin bumi sebagai lantai, tempat kita berjalan. Dimanapun tempat kita berjalan, disitulah tempat kita ibadah. Ya, tempat kita ibadah, bumi itu tempat ibadah, tempat berusaha. Nanti akan dinilai Allah siapa yang terbaik nih waktu di dunia. Begitu manusia semua pada mati, bumi hancur, langit kebelah, terjadilah yang namanya hari yang abadi yang kekal. Di situ kita akan dipertanyakan, diperhitungkan apa yang pernah kamu lakukan di dunia. Dunia itu penting. Yang mengatakan dunia kagak penting, mati aja duluan. Ya, coba. Dunia penting buat ibadah, buat penilaian nanti di hari kiamat. Jadi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting, dunia apa akhirat? Pada hakikatnya yang lebih penting adalah kehidupan dunia daripada akhirat, karena kehidupan dunia akan dinilai di hari kiamat. Masih bersyukur kita dikasih hidup sampai ketemu lagi 1448. Walaupun pada hari ini ada yang mengatakan masuk tanggal 2, ada yang mengatakan masuk tanggal 3. Iya, tapi berdasarkan Lajnah Falakiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama Indonesia, bahwasanya pada hari Senin sore menjelang maghrib, bagian tim ru'yah tidak melihat hilal, maka dinyatakan Selasa tanggal 30 bulan haji terakhir masuknya malam Rebo. Bagaimana kalau di almanak? Yang namanya almanak itu hisab, hitungan yang memang adalah itu ilmu Allah, dihitung udah sistematis tepat, tetapi hitungan harus dilihat dengan ru'yah, ngelihat. Makanya kan kata Nabi, masalah puasa sumu liruyatihi wa aktiru liruyatihi fa in guma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30.
berpuasalah karena melihat bulan. Bukan lihat almanak, bukan, lihat bulan. Keker. Nah keker. Wa abtiru liruyati, berbukalah puasa karena melihat bulan. Ru'yatun, ru'yat itu melihat pakai mata. Kalau ru'yan itu melihat dengan ilmu. Beda ngelihat dengan ilmu dengan mata, beda. Kalau mata udah jelas ada. Kalau berdasarkan ilmu, hitung-hitungan tepat, sistematis, tapi kan beda dengan penglihatan mata. Wa in gum'alaikum iddata sya'ban talatin, apabila itu awan gumpal sampai enggak bisa ngelihat hilal, fa'at milu iddata sya'ban talatin, sempurnai bulan Sya'ban 30. Setelah itu baru dipastikan masuk tanggal 1 Ramadan. Sama. Jadi jangan kita permasalahkan. Ada yang mengatakan tanggal 1 Muharram malam Selasa udah pada rame-rame, kemarin awai tegere-gere aja. Iya. Jadi mungkin lambat kali ya. Kan yang namanya pemerintah, para ulama pasti ru'yah tiap bulannya, pasti ru'yah. Cuman tidak diekspos, tidak dipublikasikan. Beda dengan ru'yatul hilal Ramadan, itu mah buat seluruh umat harus karena masalah puasa. Tapi kalau bulan-bulan yang lain bukannya kagak penting, tapi masyarakat Islam enggak ngeh aja sih kalau masalah gitu aja. Ya, jadi jangan diperdebatkan. Ada yang tanggal 1 hari Selasa, 1 Muharram, ada yang tanggal 1 hari Rebo. Yang tanggal 1 berarti sekarang hari Selasa masuk ke tanggal 3. Kalau yang masuknya Rebo berarti sekarang tanggal 2. Kalau yang masuknya tanggal 1 hari Selasa berarti Tasu'anya hari Rebo. 10 Muharramnya hari Kamis. Kalau yang tanggal 1 Muharramnya hari Rabu, berarti 9-nya itu hari Kamis, Asyura-nya hari Jumat. Terserah. Yang penting ada puasanya. Enggak, saya kalau mau puasa, katanya tanggal 9, ini kan baru tanggal 8. Ya itu mah tulis kagak puasa. Jangan dijadiin dah. Bagian dah. Yang penting kita jadi introspeksi diri kita setiap hari ini bulan mulia Muharram, dan patuh puasa ya Asyura. Ya, puasa Asyura nanti hari Kamis dah. Kata Nabi, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablah. Puasa hari Asyura 10 Muharram, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, itu Asyura. Bagaimana kalau Tasu'a tanggal 9-nya? Ya, tanggal 9-nya kita tetap disunahkan berpuasa walaupun Nabi enggak puasa. Ya, Nabi enggak puasa hari Tasu'a hari 9. Nabi itu puasanya cuma tanggal 10 Muharram doang karena menghormati Nabi Musa dan juga menyelamatkan Allah akan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu kan 10 Muharram Nabi puasa. Ternyata kata sahabat, ya Rasul, ini kan 10 Muharram hari besarnya umat Yahudi. Kenapa engkau berpuasa? Aku yang lebih berhak karena aku kenal sama Nabi Musa. Nah gitu kan. Jadi ini kita seperti orang Yahudi dong nyerupain. Kata Nabi, la imbakitu ila qabilin la asum manatasi. Kalau tahun depan umur saya masih ada, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Ternyata Muharram depan Nabi enggak ketemu, keburu wafat. Tetapi kan wasiat Nabi, seandainya Nabi ketemu tahun depan pasti Nabi puasa. Belum sempat puasa, Muharram datang, Nabi keburu meninggal. Tetap disunahkan. Ya, jadi 9-10 itu adalah puasa Muharram sempurna. Boleh 10-11, boleh. Yang penting digandeng, biar kagak sama Yahudi ya. Biar gak sama. Yahudi kan cuma tanggal 10 doang. Udah gak ada 9 dan 11. Buat kita untuk menyelisihi umat Yahudi 9-10.
9 kagak, ya udah 10, 11. 9 kagak, 11 kagak, ya udah 10 aja nggak apa-apa. Tetap mendapatkan fadilah, menghilangkan, menghapus dosa 1 tahun. Ya. 9 kagak, 10 kagak, 11 kagak, terus kapan? Nah, mau diganti nanti akhir Muharram lo agak kacik, bukan tanggalnya. Iya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Tasu'a dan Asyura. Ada yang hari Rabu Tasu'a, ada yang hari Kamis Tasu'a, ada yang 10 Muharram Kamis, ada yang 10 Muharram Jumat. Terserah mau yang mana, yang penting kita niatin puasa sunnah karena Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.